Ya teman-teman semuanya, mohon maaf kepada semua ahli-ahli dan senior. Saya pendatang baru di sini, di mana baru menanam edamame, baru 3 kali panen dan semuanya mencapai target. Yang perlu saya tunjukkan kebanggaan saya terhadap produk AWM ini adalah yang pertama, saya adalah satu-satunya petani edamame yang menggunakan pupuk Pornas di Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya belum mendapati adanya testimoni baik itu di tele maupun di WA Group yang memberikan testimoni tentang keberhasilan keberhasilannya dalam menanam edamame dengan menggunakan pupuk Pornas. Saya mau cerita sedikit kenapa saya tertarik dengan PT AWM adalah karena saya berpikir bahwa untuk usia pensiun usaha yang paling menarik adalah petani. Karena petani itu bisa dijalankan tanpa kita harus terlibat langsung secara fisik, kan gitu ya. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa tanam edamame itu targetnya adalah tergantung lahan. Setiap lahan 1000 meter harus bisa menghasilkan 1000 kilo atau 1 ton. Oh, 1000 ya, meter. Itu ya, per 1000 meter harus bisa menghasilkan 1000 kilo. Itu targetnya. Kalau di bawah itu dikit-dikit ya belum merugi, tapi belum menarik lah untung-untungannya lah. Alhamdulillah saya mencoba sewa lahan karena masih waktu itu belum dapatkan lahan yang luas. Kalau sekarang baru ada ya 1.500 sama 750 ya di awal lah itu. Di awal saya mencoba menggunakan pupuk Pornas ini, tentunya lahan yang saya pakai adalah lahan dari beratus-ratus tahun menggunakan pupuk kimia ya. Dan kalau mengacu pada SOP dari Pornas itu kan kalau bisa dalam masa transisi menggunakan paling tidak 25% masih menggunakan kimia dulu karena belum bisa menerima 100% Pornas. Tapi saya nggak peduli, bodoh amat dengan hasil. Pokoknya saya yakin dengan penjelasan Pak Wahyu macam-macam dipandu, kemudian saya coba nekat 100% menggunakan Pornas. Ya, mulai dari Pornas soil, kemudian Pornas soil, kemudian Pornas kuning dan Pornas putih. Alhamdulillah panen 70 hari, memang panennya adalah setelah 70 panen tanam 70 hari. Dalam lahan 750 meter, mestinya kalau targetnya kan 750 kilo ya Bapak Ibu ya. Betul. Tapi qadarullah bisa menghasilkan 1 ton 1 kintal 47 kilo. Luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian untuk penanaman yang kedua, saya masih kurang tertarik, jangan-jangan ini kebetulan keberuntungan gitu ya. Saya tanam lagi lahan yang lebih luas, 1.500 ya. Alhamdulillah tidak kalah menarik. Cuman sayang karena keterbatasan ilmu saya dan telat konsultasi dengan Pak Wahyu, ada polong-polong setelah usia 30 hari itu banyak polong. Polong itu istilahnya adalah buah ya. Buah di dalam kedelai itu namanya polong. Setelah menjadi berbuah, banyak polong-polongnya yang rontok bersatuan. Karena itu musim hujan. Saya tanya ke Pak Wahyu, itu kemungkinan pH-nya ngedrop. Karena asam kan luar biasa ya dari curah hujan, sehingga pH-nya ngedrop. Lah perlu diantisipasi. Tapi karena telat, tapi akhirnya dipandu dengan Pak Wahyu untuk sementara kalau memang nggak ada Pornas soil, bisa menggunakan yang namanya soda kue. Jadi saat fase generatif, satu mupukan kita campur dengan soda kue. Ini sekedar sharing saja. Dan alhamdulillah mampet istilah kata, nggak berhenti, nggak rontok lagi. Tetapi alhamdulillah meskipun banyak yang rontok, tetap sesuai dengan target. Itu cuman tidak semenarik yang kemarin karena melebihi daripada target. Nah kalau yang kedua sesuai dengan target gitu aja. Itu juga karena banyak berguguran, berjatuhan polongnya. Dan itu kemudian tanam lagi juga sesuai dengan target, dan ini insya Allah mau tanam yang keempat kali.